Ah, pemimpin. Tidak mungkin. Bukankah ini Nathan? Tikus jalan Anhemia akhir-akhir ini. Iya, tumor Nathan ini harus diusir selamanya dari Anhemia. Magi dan rekannya terus berkata. Lancang. Nama pemimpin juga bisa kalian sebut dan hina. Pada saat ini, pemimpin komersial yang hadir marah. Iya, reporter dari mana ini, berani menghina pemimpin seperti ini? Apa maksudnya? Dari stasiun TV Anhemia. Cepat suruh pemimpin stasiun TV Yuda datang ke sini. Beberapa pemimpin lain juga angkat bicara satu demi satu. Pernyataan Magi dan rekannya benar-benar membuat mereka marah. Mendengar satu demi satu raungan, Magi dan rekannya perlahan mengerti. Sepertinya menemukan masalah besar. Nona Magi, apa maksudmu? Orang yang duduk di depanmu adalah Tuan Nathan Clark, wakil pemimpin Anhemia kami. Selain itu, ia juga memiliki identitas, satu-satunya jenderal perang Neslandia bintang 5 Dewa Perang Kunlun. Nabila mengatakan yang sebenarnya. Duar, seolah-olah petir jatuh dari langit biru, Magi dan rekannya langsung ketakutan. Wakil pemimpin Anhemia, Dewa Perang Kunlun, Nathan Clark. Semuanya tampak seperti mimpi. Sulit dipercaya. Magi dan rekan dari stasiun TV berdiri terpaku, otak mereka kosong dan benar-benar kehilangan kesadaran. Bang! Pintu ruang konferensi terbuka. Seorang pria paruh baya yang gemuk berlari terengah-engah. Dia adalah direktur stasiun TV Anhemia, Yuda. Sambil terengah-engah, dia melihat para pemimpin yang hadir. Ketika dia melihat Nathan, dia merasa sedikit familiar. Bukankah itu anak yang ditangani Magi? Bagaimana dia duduk di sini? Para pemimpin, apa yang terjadi? Yuda memandang kerumunan dan bertanya dengan penasaran. Apa yang terjadi? Apa kamu tidak tahu? Yang berbicara adalah Norman Elech, pemimpin distrik selatan Anhemia. Bang! Dia menggebrak meja dengan keras. Ah! Yuda semakin bingung, tubuhnya gemetar. Tahukah kamu, ketika reporter stasiun TV-mu melihat pemimpin Clark, mereka menghinanya tanpa alasan. Para pemimpin lainnya meraung marah. Saat ini, seorang sekretaris membawa tablet dan menyerahkannya kepada Norman dan para pemimpin lainnya. Konten berisi pembingkaian Magi terhadap Nathan. Setelah semua orang melihatnya, mereka mengamuk. Yuda, lihat perbuatanmu. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Norman dengan kasar melemparkan tablet itu ke Yuda. Sepertinya kamu masih tidak tahu. Kalau begitu aku beritahu, stasiun TV kamu memfitnah dan mencemarkan nama baik wakil pemimpin Anhemia, Nathan Clark. Pada saat yang sama, dia adalah Dewa Perang Kunlun, kamu bisa pikirkan sendiri. Bro, setelah mendengar fakta ini, Yuda jatuh ketakutan. Wajahnya penuh dengan keringat dingin, seluruh tubuhnya bergidik. Ya Tuhan, berapa banyak masalah yang dia buat. Orang di depannya ternyata adalah Dewa Perang Kunlun. Nathan tersenyum dan berkata, Direktur stasiun TV. Apa ini cara meninjau konten? Berani menerbitkan konten yang diedit. Apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan Nathan, Yuda ketakutan. Bukan, pemimpin, aku tidak tahu apa-apa. Magi yang menyebarkannya sendiri. Magi, kamu mencelakakanku. Rak. Yuda menamparkan wajah Magi dengan keras. Setelah ditampar, Magi akhirnya sadar. Bro, sekujur tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Dia tidak pernah berpikir Nathan memiliki identitas seperti itu. Kalau tidak, dia mana berani. Magi masih ingat saat aku meneleponmu. Nathan tiba-tiba tertawa. Duar, Magi seperti disambar petir, otaknya hampir meledak. Bagaimana bisa tidak ingat? Nathan menelepon dan memberinya kesempatan. Sayang sekali dia bodoh dan tidak tahu bagaimana menghargainya. Huhuhu, aku salah pemimpin,
aku salah, aku mohon maafkan aku kali ini. Magi segera berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Bang! Bang! Yuda meninju dan menendang Magi. Kamu masih ingin memohon pengampunan. Yuda tidak sabar untuk membunuh Magi. Magi, kamu benar-benar kejam. Menggunakan status pekerjaanmu menindas orang. Jika aku bukan orang dengan status ini, apa kamu pikir aku akan berdiri di sini? Nathan bertanya sambil tersenyum. Tapi semua orang di sekitar merasa hawa dingin. Nathan marah. Yuda, kenapa masih diam? Cepat bongkar wajah asli Magi dan bersihkan nama pemimpin. Beberapa pemimpin berteriak. Yuda bereaksi, baik, aku akan segera melaksanakannya. Segera, stasiun TV Anhemia mengeluarkan berita penting, mengungkap fakta bahwa Magi mengedit video dan dengan sengaja menjebak Nathan. Setelah serangkaian bukti ditampilkan, reputasi Magi hancur, komentar buruk terhadap Nathan dan keluarganya perlahan menghilang. Yuda, masalah ini kamu juga bertanggung jawab, lepas jabatan saja, kata Norman Elec. Yuda segera mengangguk, aku mengerti. Dan juga semua staf yang terkait dengan masalah ini harus dihukum, mereka yang melakukan transaksi dengan Magi tangkap dan hukum. Beberapa pemimpin bersama mengeluarkan perintah. Magi, yang tergeletak di tanah, merasa kedinginan, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Nathan memandang Magi dan berkata sambil tersenyum, palsu tetaplah palsu. Bagaimana kamu sampai ke titik ini? Di hatimu paling jelas. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap suatu hari nanti. Magi menyesalinya. Menyesal setengah mati. Jika dia tidak memprovokasi Nathan, hari ini tidak akan ada. Magi tidak tahu bagaimana dia meninggalkan pusat konvensi dan pameran kota. Pelacur ini yang membohongi kita menyalahkan orang baik. Ya, jika tidak menyadarinya dengan cepat, kita hampir membunuh orang tidak bersalah. Banyak orang berkumpul di luar pusat konvensi dan pameran kota. Setelah melihat Magi keluar, berember-ember kotoran bau busuk disiramkan ke seluruh tubuhnya. Magi langsung muntah. Tapi air kotoran semakin banyak, membasuhnya lagi dan lagi. Inilah akibat pada orang-orang jahat. Setelah masalah diselesaikan, Kirana menelepon pertama kali, suamiku, kamu hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Nathan tersenyum dan berkata, keadilan ada di hati rakyat. Setelah Laki mendapat berita itu, dia segera mencari Magi, hanya saja Magi dipenuhi kotoran dengan bau menyengat. Laki menutupi hidungnya, berdiri 1 meter darinya. Apa yang telah terjadi? Magi menatapnya dengan pilu dan tertawa, aku sarankan keluarga Alexander untuk berhenti, lalu tinggalkan Anhemia dan patuh menetap di South Mantis. Mengapa? Laki tampak bingung. Karena ada orang di Anhemia yang tidak bisa kamu singgung. Jika kamu tetap bersikeras, keluarga Alexander akan hancur, kata Magi. Jangan lupa subscribe, like dan komen, agar channelnya terus update dan berkembang.